saya Chandra Gustina, NPM 18744006 dari Teknologi Pembenihan Ikan. Hari ini saya akan membahas tentang teknik pembenihan ikan lele mutiara atau Clarias garepinus secara alami. Nah, sebelum masuk ke materi teknik pembenihan ikan lele, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari pembenihan. Jadi, tujuan pembenihan secara umum adalah kegiatan pembenihan bertujuan untuk menghasilkan benih ikan pada ukuran tertentu yang akan digunakan sebagai input dalam kegiatan pembesaran. Kemudian manfaat atau upaya pembenihan ikan lele. Yang pertama, menyediakan benih bagi kegiatan pembesaran, meningkatkan stok ikan di alam, menjaga kelestarian dan keanekaragaman ikan. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi teknik pembenihan ikan lele mutiara. Yang pertama yang kita harus persiapkan adalah sarana prasarana yang dibutuhkan. Nah, apa sih yang kita butuhkan sarana prasarananya? Yang pertama itu ada kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, kolam pemeliharaan, pakan induk, dan pakan larva. Kemudian tahap pembenihan. Tahap pembenihan yang pertama, tahap pemeliharaan induk. Calon induk tidak boleh dipelihara di dalam satu kolam. Calon induk ikan lele harus dipelihara dalam kolam terpisah untuk setiap jenis kelamin agar mendapatkan hasil yang baik, dan induk betina yang dipilih dapat dipijahkan. Kemudian untuk induk jantannya, nah induk jantan itu harus didatangkan dari daerah atau tempat yang berbeda. Kenapa sih harus seperti itu? Karena untuk menghindari terjadinya inbreeding atau perkawinan sekerabat. Induk ikan lele mutiara biasanya dipijahkan sekitar umur 1 tahun atau bobotnya sudah mencapai 700 sampai 800 gram. Biasanya ikan lele dengan ukuran 700 sampai 800 gram itu dapat memijah 5 sampai 6 kali di dalam 1 tahun. Tahap selanjutnya tahap pemijahan. Pemijahan dilakukan secara alami dengan perbandingan ikan jantan dan betina 1:1 dengan induk yang sudah matang walnut. Kemudian yang harus kita persiapkan itu ada pengisian kolam pemijahan dengan tinggi air 30 cm, kemudian diberi kakaban. Selanjutnya ikan jantan dan betina dimasukkan ke dalam kolam pemijahan. Kurang lebih 12 jam ikan akan memijah. Proses pemijahan dilakukan pada sore hari sampai pagi hari. Biasanya ikan memijah pada malam hari. Setelah induk memijah, kegiatan selanjutnya adalah penetasan telur ikan lele. Yang harus kita lakukan adalah mengambil induk jantan dan betina dan dikembalikan ke dalam kolam pemeliharaan. Kemudian kakaban diangkat dengan hati-hati dan dipindahkan ke dalam kolam penetasan. Ditutup dengan menggunakan paranet. Waktu penetasan biasanya 24 jam. Selanjutnya tahap perawatan benih. Telur yang sudah menetas diletakkan di dalam kolam perawatan larva. Kemudian ditutup menggunakan paranet. Tujuannya untuk menstabilkan perubahan suhu. Larva ikan lele memiliki cadangan makan berupa kuning telur. Nah, yang akan habis dalam kurun waktu 2 hari. Ketika larva ikan lele berusia 3-12 hari, kita beri pakan dengan cacing sutra. Setelah umur 21 hari sampai menjadi benih ukuran 5-7 cm, diberi pakan PF 500. Kemudian kita lakukan grading. Grading merupakan kegiatan untuk menyortir ikan yang memiliki perbedaan ukuran. Dilakukan menggunakan bak grading, lalu memisahkan ikan-ikan yang memiliki ukuran berbeda ke dalam tempat yang telah kita siapkan. Kemudian tahap pembenihan yang merupakan proses akhir pembenihan ikan. Ketika ikan lele sudah memiliki ukuran yang sesuai untuk ditebar ke dalam kolam pembesaran, benih ikan lele yang sudah kita hasilkan dapat dijual ke petani pembesaran. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya. Saya membuka pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Saya mau nanya. Ya, silakan untuk Mbak saya. Mengapa tidak boleh melakukan inbreeding pada ikan lele?
Ya, baik. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Mengapa tidak boleh dilakukan inbreeding kepada ikan lele? Akan menurunkan kerja reproduksi pada ikan lele, sehingga akan berpengaruh pada kualitas telur dan larva ikan. Kemungkinan larva ikan akan menjadi cacat. Bagaimana? Apakah Oke, baiklah. Apabila sudah cukup dan tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.